Apa yang disampaikan Pak Alvin itu bukan tuduhan. Sekali lagi ini bias kemana-mana loh ceritanya. Betul, saya nggak ngerti apa dia seorang pramugari, tapi dia berprofesi sebagai advokat. Nah, saya pikir kan nggak mungkin dia double kan. Nah, dia jatuhnya sebagai advokat. Tapi kalau dia sebagai advokat ya boleh-boleh saja. Nah, kemudian tentang somasi yang disampaikan itu ya saya sudah dengar, sudah saya lihat, dan ya menurut saya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tetapi di awal sudah saya bilang dari kemarin-kemarin, udahlah nggak usah terlalu sensitif, tidak usah terlalu diambil hati, dan yang disampaikan oleh Saudara Alvin Lim itu menurut saya bukan menjustifikasi seluruh pramugari, tapi itu ya menurut informasi yang dapat dia, ya ada banyak, kira-kira begitu kalimatnya kan. Ada banyak juga yang nyambi gitu ya, betul ya, 9 gitu ya, pramugari plus gitu ya kalau nggak salah saya. Nah jadi ini kan bukan tuduhan, tapi mungkin berdasarkan informasi yang beliau dapat sehingga beliau tuangkan. Dan ini sejatinya bukan ingin konfrontasi dengan para pramugari Indonesia, bukan. Ini dia melihat rekam jejaknya Novi, dan Pak Alvin Lim itu tidak juga bermaksud menyudutkan Novi dan mengatakan bahwa Novi itu adalah pramugari yang bekerja sebagai PL-CRN, begitu ya? Iya. Nah, itu kalau saya nggak salah begitu mereka sebut kemarin kan? Nah, jadi tidak menuduh gitu. Ini pendapat hukum saya. Tapi urusan somasi, saya kira ya mereka berhak, dan saya yakin kalau mereka sudah somasi itu artinya ada tindakan yang serius yang dilakukan oleh persatuan atau perkumpulan pramugari Indonesia. Nah, tetapi yang saya lihat jawaban dari Saudara Alvin Lim, beliau masih berpendapat bahwa itu tidak tuduhan. Nah, saya melihat ada respon juga dari Adinda Herwanto terkait hal ini kan, dan saya saat ini sedang menunggu bagaimana sikap dari abang kita, Bang Irjen Pol Ricky Sitohang, karena setahu saya pengacara dari Novi itu adalah Bang Ricky. Nah, jadi saya tidak paham posisi Novi saat ini, apakah dia sudah bersama dengan Persatuan Pramugari Indonesia itu bersama-sama mensomasi, atau itu terpisah. Tapi saya terima kasih sejak Novi dipegang oleh Bang Ricky, saya lihat Novi lebih cooling down. Justru yang di luar ini yang sekarang menjadi lebih agresif. Tapi itu hak mereka. Tentu dari Pak Alvin Lim, saya komunikasi dengan beliau itu 2 hari yang lalu. Saya tanya, kapan pulang? Pak Alvin, beliau bilang, Bang, saya masih nunggu hasil. Saya masih nunggu hasil dari lab. Dan kalau memungkinkan dia melakukan cangkok, dia akan cangkok. Dan kalau tidak juga tidak, nanti dikasih obat dia akan balik. Prediksinya 1 mingguan sampai 2 minggu. Dari 2-3 hari yang lalu. Kira-kira begitu. Tapi abang melihat dari sisi hukum itu bertanya atau menurut sih bang, memperjelas saja, karena kan dari pihak kuasa hukumnya
dia menuduh dalam tanda kutip Kuasa hukum siapa ini? dari pramugari sendiri, Bang. Kalau saya lihat dia nggak menuduh. Kalau menuduh itu kan semua pramugari itu adalah nyambi menjadi, mohon maaf, pelacur gitu. Enggak. Banyak yang para pramugari itu yang nyambi menjadi pelacur. Kira-kira gitu yang saya lihat. Jadi, Banyak itu kan bisa satu, bisa dua. Lebih dari satu kan sudah kategori banyak. Ya mungkin dia punya data. Ada satu dua orang mungkin. Nah, kalau saya, misalnya kita dapat informasi, misalnya kita dengar masuk berita, ya kan, ada pramugari yang pacaran dengan pilot, ya kan? Ya mungkin maksudnya begitu. Tidak dalam maksud menjual diri di luar pekerjaan dia sebagai pramugari. Tapi apapun itu tentu Pak Arfin Lim sudah punya data. Nah, tetapi menurut saya apa yang dia sampaikan itu tidak dalam rangka menuduh. Nah, jadi kalaupun memang ada somasi, ya saya pikir Pak Arfin Lim saya sarankan untuk menjawab. Saya sarankan untuk menjawab. Dan kalau memang tidak bermaksud menuduh, ya jelaskan tidak bermaksud menuduh. Dan kalau memang Pak Arfin Lim berkeyakinan bahwa itu bukan sebuah tindak pidana, ya tentu dia akan bertahan di situ. Saya tidak masuk ke ranah terlalu jauh karena saya lebih fokus pada laporan Kate Victoria Lim atau Ibu Fioruci Pangkaraya, istrinya, terhadap Hotman Paris, dan laporan Adinda Herwanto terhadap Pak Arfin Lim, dan laporan Pak Arfin Lim terhadap Herwanto. Itu yang saya dalami dan pegang. Tetapi tentu ini satu kesatuan yang kalian sebagai wartawan bisa nanya ke saya dan saya jawab bahwa prinsip menurut saya ya akan lebih baik jika ada masalah itu ya diselesaikan. Bagaimana teknis penyelesaiannya? Kalau ada somasi, Pak Arfin pasti sudah bisa jawab. Apakah dengan minta maaf atau dengan menjelaskan bahwa itu tidak bermaksud menuduh dan lain-lain. Saya kira begitu. Jadi saya tidak dalam rangka mendorong, karena urusan ini dari perspektif hukum yang saya lihat, bukan dari perspektif sebagai kuasa. Karena saya nggak pegang di urusan ini. Jadi abang berpendapat ya, pihak dari kuasa hukum yang pramugari juga cuma hanya kontak minta maaf di platform media lah. Ya bisa jadi. Pertanyaannya, apakah Pak Arfin Lim merasa bahwa itu pantas untuk dia minta maaf atau tidak? Kan saya nggak tahu juga. Tapi kalau ditanya pendapat hukum saya, ya bahwa apa yang disampaikan Pak Arfin itu bukan tuduhan. Sekali lagi ini bias kemana-mana loh ceritanya. Yang saya prihatin itu harusnya Agus itu berobat. Kemudian orang semua terima kasih kepada Novi. Karena Novi itu mau merelakan dirinya membantu ODGJ dan orang-orang yang terkena musibah. Seperti Agus. Dua-dua ini harusnya kita apresiasi. Agusnya itu mau sungguh-sungguh dia harusnya berobat. Novi bantu. Ada kekurangan Agus diperbaiki, ada kekurangan Novi diperbaiki. Saya kira itu. Sekarang ini bukan lagi 1-2 kasus. Mau lebar kemana-mana. Beda dengan yang saya tangani. Saya nangani kasus urusan Fadel, fokus. Yang buat ribut itu ya NM. NM laporin kami ini ya. Tapi saya tetap substansinya nggak hilang. Yaitu orang bicara Fadel, ingat Rasman. Walaupun bertempur saya dengan NM, urusan hukum, tapi Fadel itu yang dikedepankan. Lah ini udah hilang nih. Saya nggak ngerti, sampai-sampai misalnya Agus datang ke rumah FA, diekspos. Tapi nggak berobat-berobat ini anak. Ya saya jujur aja, saya prihatin. Ya harusnya dari kemarin saya sudah bilang, dudukkan Agus dengan Novi. Menteri loh sudah turun tangan. Masa nggak dihargai menteri? Udahlah. Saya kira ini di akhir tahun ini saya minta udah berbaikan aja. Memang minta maaf itu sulit. Kalau kita merasa tidak salah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita minta maaf,
Orang menganggap yang kita minta ini kita takut gitu. Ya saya dulu waktu yang mau minta maaf si Iklim Hakim melalui pengacaranya Faris Donggowi waktu itu. Sekarang ada ganti pengacaranya. Lah, Hotman teriak-teriak, saya nggak ada dami untuk Rasman. Loh, siapa yang minta maaf? Akhirnya kena begitu, ngerti ya? Tapi itu pun, kalau saya lihat ya, pramugari Indonesia, somasinya juga nggak begitu keras kok. Ya, saya kira bisa didalami oleh Pak Alvin Lim untuk bisa mencarikan suasana. Lebih baik kita jangan berkonflik, yang penting bagaimana si Agus dengan si Novi ini bisa duduk bareng dan selesai. Saya kira begitu. Komentar abang soal video Novi yang diduga disebarkan Alvin Lim itu seperti apa, Bang? Ya begini, sebetulnya kalau kita lihat dari video tersebut, kenapa? Iya dong. Gue lanjut dulu. Lanjut Ya, dulu. kan, Bang kan tadi juga satu-satu ya. berpendapat juga Bang, statement dari Agus sendiri memang juga sudah lelah dengan perkara yang makin kisruh, ya kan. Semalam juga dia bilang pengennya damailah, sudahlah duduk bareng dia bilang gitu, ya kan. Tapi pada akhirnya dia juga melaporkan soal diri yang dia merasa tertipu Bang. Dari awal dia bilang dugaan dia sebagai lawyer, tapi kenyataannya enggak dan dijanji-janjikan. Ya kan uang itu ada disimpan dan akhirnya sampai sekarang belum menerima apapun. Gimana Bang? Si Gary itu ya. Iya. Ya itu tadi. Makanya saya bilang hati-hati gitu loh kan. Karena di zaman sekarang ini bisa jadi loh ada orang dia mengaku-ngaku sebagai A, sebagai B, tapi pada faktanya nggak bisa memberikan apa-apa. Ya sekarang kan Agus terasa gitu, kok gua bangun pagi nggak dibawa berobat-berobat ini. Yang ada makin ribut, si Anu bertengkar ke sana, bertengkar ke sini, lapor sana, lapor sini. Lah gua gimana kan? Pokok masalahnya di dia. Hulunya di dia. Hilirnya ini akan beres kalau hulunya diberesin. Nah, karena itu maka ya pilihan terbaiknya saya kira kalau tidak juga bisa diselesaikan oleh pengacara Agus urusan ini, menurut saya sudah Agus lebih baik lepaskan diri. Lepaskan diri dalam maksud apa? Hubungi aja Novi langsung. Udah kita yuk. Tolong selesai antara kita aja Mbak. Selesai itu. Tanpa dia harus menyakiti dan atau melepas kuasa dari para pengacara itu. Nah, tapi kan kita yang merasakan. Ya kalau kita misalnya merasa bahwa kita sebagai seorang misalnya korban dari sebuah perbuatan sehingga berimplikasi pada kerugian fisik, cacat fisik. Si Agus ini kan cacat fisik. Nah, karena itulah prihatin saudara Novi Pratiwi. Nah, lalu kemudian dengan tangan di bawah, Agus menerima donasi. Nah, jadi di awal saya sudah katakan ada kesalahan di dua belah pihak. Agus tidak menggunakan pengobatan dari Novi Pratiwi yang diberikan kepada Yayasan Novi lewat donatur karena digunakan ke yang lain, dan Novi juga harusnya juga bermurah hati sedikit paling enggak memahami kondisi fisik dan mental, sehingga belakangan bawa ke kementerian ada surat menyurat yang harus diberesin. Pada faktanya itu harusnya menurut saya dilengkapi. Nah, sebab kedua-duanya ada kekurangan dan kelemahan. Nah, yang dua ini diperbaiki dulu. Nah, kalau lu bertempur gara-gara ini, ya urusan silakan aja. Tapi kan menurut saya nggak baik bertempur. Masa kita urusan Agus kita jadi berperang? Saya bilang ke NM, ke Nikita Mirzani. Di awal-awal saya bilang, saya ini hanya bantu loh, jangan serang-serang saya, Nik Mir ya. Diserang terus. Nah, diserang dia buat laporan, kita buat laporan. Oh, udah selesai sampai di situ. Nggak ada yang laporan lagi, nggak ada. Kalau saya ikut dengan mau orang, banyak kali mau dilaporin. Laporin Bang Sianu, nggak ada. Jadi kalau menurut saya, bahwa Novi menunjuk Bang Riki Sitohang itu sudah tepat. Saya yakin Bang Riki mampu untuk membuat komunikasi yang lebih komprehensif agar kasus ini bisa dituntaskan
Sehingga persoalan Novi dengan Agus bisa selesai, persoalan Novi dengan banyak pihak bisa selesai, persoalan yayasan bisa tuntas, persoalan pengobatan bisa tuntas. Sekarang saya udah nggak tahu beberapa LP dari sini. Udah berjenjang-jenjang nih. Ibaratnya sekarang sudah tumbuh pohon, tumbuh dahan, tumbuh ranting sudah. Jadi ini saling merubuhkan. Akarnya ada donasi yang akan disampaikan ke Agus, terus Agus menggunakannya tidak pada tempatnya, keluar dari situ, sehingga Novi marah. Muncullah perbedaan. Kan di situ. Setelah menteri memanggil, Agus bercerita fakta dia, Novi bercerita fakta dia, dua-dua saya lihat ada kekurangan yang harus disempurnakan. Kenapa enggak itu aja pendekatannya? Saya lihat memang FA sudah agak melunak, tapi nggak tuntas. Maksud saya kalau udah kita memang ingin menyelesaikan masalah, ya tuntaskan. Kalau melihat dari prihatin dari kata-katanya Agus, saya paham. Dia udah bingung itu. Dia udah bingung. Nanti kalau saya nggak sama FA, nanti saya dikira apa gitu. Nah, tapi kalau saya ya jangan Agusnya yang harus memikirkan itu, tapi kitanya. Saya saja, maksudnya kita tuh ya FA yang harus bertanya ke batinnya. Ini kalau saya buat begini gimana Naim? Saya kemarin Fadel tuh ribut kan dengan Raja, Ben Raja. Ada nggak saya kerasin itu, kencangin? Saya ngerti banget memanage itu. Kalau saya mau naik lagi, udah ributin. Enggak, saya bilang udah ya, jangan bicara lagi. Udah, saya ingat, saya minta Raja, Ben Raja, manajemennya dengan manajernya Fadel fokus ke perjanjian. Artinya, kalau memang bisa selesai, kenapa harus diperpanjang? Gitu. Sekarang orang mau perang di opini, tapi kalau Agus nggak berubah, nggak, kecuali Agus berubah, orang yang mau perang lah kalau memang itu mau mereka. Tapi Agus berubah, itu aja. Obati dia, itu kalau saya begitu. Bang, kan akhirnya kan perangnya nanti kan di pengadilan, Bang. Nah, kamu setuju nggak? Karena semua donatur sendiri sudah mengajukan gugatan, Bang. Iya, itu yang bingung saya. Jadi setahu saya, kalau kita sudah memberikan uang, artinya kita ikhlas. Nah, memang kita bisa marah. Orang kita udah kasih duit kok. Kenapa malah ribut kan gitu ya? Nah, tapi yang harus dikoreksi oleh donatur ini, mereka berkomunikasi harusnya dengan Novi. Itu uang kami kirim, tolong ya. Kalau memang digunakan, ya, kalau memang uang itu digunakan oleh Agus di luar perobatan, maka kami minta jangan serahkan uang itu. Tapi Anda juga Novi, jangan tahan-tahan uang itu. Ini sikap kami. Kami mau ngasih duit, kami tidak tahu kemana. Kami kasihan dengan Agus. Kami sebagai warga negara Indonesia, ada rezeki yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berikan untuk pengobatan Agus. Yang mengelola ini yayasan, kamu yang punya Novi. Tolong salurkan ya sesuai dengan peruntukannya. Udah clear. Kalau kamu tidak mampu menyalurkan, saya minta uang itu kembali. Kalau kamu mempersulit. Tak, kalau ternyata Agus kamu berobat ya dengan baik. Kalau kamu tidak berobat dengan tidak benar, maka kami minta Novi hold, jangan kasih duit. Itu substansinya. Tapi kalau udah ada menggugat, bingung saya. Ini udah masuk gugatan, waduh. Jadi entah kemana-mana itu loh. Ini entah kemana-mana. Dan ini tidak baik karena ini sesama lawyer, bos. Ya, di sana ada kuasa hukumnya, ada Pablo. Di sini ada Farhad Abbas, di sini ada Alvin Lim, di sana ada Bang Riki Sitohang, di sini ada Herwanto. Ini sudah berkecamuk gitu. Yang pokok masalah, saya tidak lihat progresnya. Kalau di kasus yang saya tangani jelas ada panggilan terhadap Fadel, kita info. Ada saksi-saksi dari luar negeri, kita info. Itu progres, bos. Ada laporan kami terhadap Nikita Mirzani, saya diperiksa, saksi diperiksa, ada progres. Pak Umar Bajiri melaporkan Nikita Mirzani, ada progres.
Jadi ini saya nggak tengok, saya nggak lihat ada progres pengobatan Agus dan perubahan sikap Novi terkait dengan yayasan dan uangnya. Lah kalau ini nggak tuntas, malah berujung kemana-mana, yang pokoknya enggak. Jadi kalau begini, satu, orang nggak akan mau lagi buat sumbangan. Yang kedua, besok-besok Agus kalau ada butuh, orang juga nggak peduli. Nanti yayasan Novi, orang akan oh ini enggak, nanti digunakan, jangan-jangan digunakan ini untuk dia clubbing. Jadi ini melebar kemana-mana. Nah, kalau dia Novi pergi ke klub itu privacy dia. Tapi foto itu atau video itu, kalau ternyata itu sudah banyak juga diketahui orang, kan nggak mesti juga merasa bahwa ini foto pribadi sehingga harus dilaporkan ke polisi. Karena tidak ada di situ tindakan Novi yang menurut saya dipermalukan. Hanya statement dari saudara Alvin Lim kan, oh jangan-jangan dia pergi ke klub gini-gini kan gitu. Jangan-jangan nanti ODGJ yang ini kan gitu. Ini kan cerita jangan-jangan bertanya. Nah tapi itu pun itu tadi yang saya katakan. Jadi karakteristik seseorang kita nggak bisa bendung. Ya mungkin kalian menilai saya seorang Rasman seperti apa sih intelektual dan karakternya. Begitu juga dengan Pak Alvin Lim. Ya kalau saya, sepanjang beliau satu pikiran dengan saya, misalnya di dalam penanganan perkara, saya jalan. Kalau nggak satu pikiran, saya mungkin balik kanan. Begitu juga dengan yang lain. Nah, sampai dengan saat ini, menurut saya, semua laporan-laporan terkait dengan kasus Agus dan Novi itu tidak harus ditindaklanjuti. Stop. Menurut saya, kembali ke pokok masalah, kembali ke laptop, itu istilahnya kalau dulu zaman Kiwil ya, nah, tukul arwana, kembali ke laptop, kembali ke awal, kan dan ini saya gini, kan nggak ada kerugian materi dari orang ini, nggak ada kerugian, maksudnya, apakah dengan ini Novi mengalami kerugian materi yang dapat dibuktikan? Yang ada saya lihat Agus makin sengsara. Novi memang dari segi nama iyalah, tapi memang dia bilang dia endorse ini berkurang kan? Ya itu tadi. Makanya saya bilang jangan pelihara public opini. Kalau Anda memelihara public opini, apalagi public opini itu saling serang, maka yang rugi itu Anda sendiri. Begitu.